Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antomi dengan NIM 21612008. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang, jasa, atau kegiatan yang mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang atau jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta berusaha untuk mengembangkan biaya dengan pendapatan untuk mencapai laba operasi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peran manajemen menjadi penting dalam posisinya, baik manajemen produksi, pemasaran, sumber daya manusia, maupun keuangan. Selain itu, manajemen operasi merupakan satu fungsi manajemen yang penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Pentingnya manajemen operasional bagi perusahaan. Yang pertama, membantu perusahaan mencapai tujuan. Yang kedua, membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Yang ketiga, membantu meningkatkan niat baik. Yang keempat, membantu memotivasi karyawan. Industri manufaktur dan non-manufaktur. Industri manufaktur adalah kelompok perusahaan sejenis yang mengelola bahan-bahan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang bernilai tambah lebih besar. Non-manufaktur atau disebut industri jasa atau servis. Istilah servis ini merupakan ungkapan kata untuk barang yang tidak dapat dipegang secara fisik, misalnya jasa angkutan tidak bisa dipegang namun dapat dinikmati hasilnya. Dan sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan manajemen operasi. Manajemen operasi telah ada sejak orang memulai memproduksi barang dan jasa. Sejarah perkembangan operasi diuraikan menurut aliran utama. Ada 6 aliran utama yang menyambung terhadap perkembangan manajemen operasi. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua ada revolusi industri. Yang ketiga ada manajemen ilmiah. Yang keempat, hubungan manusiawi. Dan yang kelima, model-model keputusan kuantitatif. Keenam, ada komputer. Dan tujuan manajemen operasional. Tujuan manajemen operasional itu ada 5. Yang pertama, manajemen ini bertujuan meningkatkan efisien perusahaan. Yang kedua, mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan. Yang keempat, memiliki tujuan meningkat kualitas perusahaan. Yang kelima, mempunyai tujuan mengontrol waktu untuk produksi seminimal mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen operasi itu ada 4. Yang pertama, itu ada manajer atau pemimpin. Yang kedua ada faktor eksternal organisasi. Yang ketiga ada tingkah laku karyawan. Yang keempat ada tingkah laku kelompok kerja. Sistem produksi. Sistem produksi adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubung dan saling menunjang antara satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan sekarang masuk ke jenis-jenis sistem produksi.
Yang pertama ada perusahaan manufaktur terus-menerus. Perusahaan manufaktur ini beroperasi secara terus-menerus atau continuous. Untuk memenuhi stok pasar atau kebutuhan pasar, selama stok barang hasil produksi yang terdapat di pasaran masih diperlukan konsumen, perusahaan akan terus memproduksi barang tersebut, sehingga dalam prosesnya barang yang dihasilkan harus dalam jumlah besar. Yang kedua, perusahaan manufaktur terputus-putus. Perusahaan manufaktur yang produksi secara terputus-putus menggantungkan proses produksinya pada pesanan atau job order. Artinya perusahaan ini akan membuat sesuatu jenis barang jika barang tersebut ada yang memesannya.